Halo, Namo Buddhaya kalian Amita semua, apa kabar? Hari ini kita akan membaca buku Moral dan Etika dalam Kisah Hidup Buddha. Buku ini terdapat beberapa seri dan kita akan membaca bersama untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi moral sehingga kita bisa melakukan kebajikan dalam hidup ini untuk selamat dan bahagia. Mari kita simak kisah yang pertama. Kisah pertama yang akan kita baca adalah lahirnya Pangeran Siddhartha. Sekitar 2500 tahun yang lalu di Kapilawastu, di kaki Gunung Himalaya, di suatu tempat yang sekarang disebut Nepal, tinggallah suku Sakya dipimpin oleh Raja Sudodana. Raja Sudodana mempunyai 2 orang istri, Ratu Mahamaya dan adiknya Ratu yang bernama Mahapajapati Gotami. Raja Sudodana dan istri-istrinya adalah orang yang baik, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Suatu malam, Ratu Mahamaya bermimpi diangkat oleh 4 makhluk surgawi ke pegunungan Himalaya, di mana beliau dimandikan di danau dan memakai pakaian surgawi dihiasi dengan bunga-bunga. Beliau berbaring di sebuah dipan di depan gunung perak di dekatnya. Seekor gajah putih muncul, belalainya memegang sekuntum bunga teratai putih dan bersuara laksana meniup trompet sambil berjalan mengelilingi dipan 3 kali. Lalu menghilang ke dalam tubuh ratu. Saat bangun, beliau menceritakan mimpinya kepada raja. Saat ratu bermimpi, Bodhisatta atau ia yang akan menjadi Buddha datang dari surga dan menjadi anak Ratu Mahamaya. 10 bulan kemudian, Ratu bersama para dayang dibawa dalam tanduk emas menuju ke rumah orang tuanya untuk melahirkan di sana. Dan saat tiba di Taman Lumbini, Ratu ingin berhenti dan beristirahat. Beliau berjalan ke arah sebuah pohon sala yang rimbun dan meraih sebuah dahan yang bergerak ke arahnya dan membentuk sebuah tirai. Saat ratu berdiri, beliau melahirkan Bodhisatta. 4 dewa memegang bayi yang baru lahir dan menyerahkannya kepada ratu dan berkata, "Bersukacitalah, O Ratu, seorang putra dengan kekuasaan agung telah engkau lahirkan." Bodhisatta yang baru lahir berdiri dan berjalan 7 langkah ke arah utara, dan setiap langkah muncul sebuah bunga teratai atau lotus di bawah kakinya. Dengan sebuah payung putih memayunginya, Bodhisatta melihat ke 4 arah mata angin dan berkata, "Akulah pemimpin dunia ini, akulah terbaik di dunia ini, akulah yang teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak akan ada kelahiran lagi bagiku." Cahaya yang sangat terang menyambar ke seluruh jagat raya, menerangi surga, menerangi bahkan sampai ke bagian yang paling gelap di alam semesta. Asita, seorang pertapa yang hebat, orang suci yang bijaksana, adalah sahabat dari Raja Sudodana. Asita mendengar tentang kelahiran putra raja dan segera turun dari pegunungan Himalaya untuk mengunjungi raja. Saat tiba di istana, Ratu Mahamaya menggendong pangeran bayi dengan menghadapkan kepalanya ke pertapa Asita agar sang bayi tersebut dapat membungkuk memberi hormat kepada pertapa. Bersimpuh ke kaki adalah cara menghormat yang layak pada saat itu. Akan tetapi, pangeran bayi menjulurkan kakinya ke pertapa Asita. Raja kemudian menggendong pangeran bayi untuk membungkukkan badannya ke pertapa Asita. Tetapi sekali lagi pangeran menjulurkan kaki ke pertapa Asita. Raja mencoba 3 kali, tetapi setiap kali pangeran bayi melakukan hal yang sama. Akan tetapi pertapa Asita yang dilingkupi kebahagiaan melihat ada 32 tanda agung pada pangeran bayi, seperti daun telinga yang panjang, lengan yang panjang, jari tangan dan kaki yang panjang, warna kulit yang keemasan.
bulu mata yang panjang dan tebal, biji mata yang sangat gelap, dan sebuah bentuk roda di telapak kakinya. Pertapa Asita meminta raja membiarkan bayi berpaling dan mengizinkannya menghormat kaki pangeran bayi. Kemudian Pertapa Asita matanya mulai berkaca-kaca dan kelihatan sangat sedih. Keluarga kerajaan menjadi khawatir melihat Pertapa Asita tersebut menangis. Raja bertanya, "Apakah ada bahaya yang akan menimpa pangeran?" Asita berkata, "Tidak ada bahaya yang dapat menyentuh pangeran. Beliau bukanlah orang biasa. Beliau akan tercerahkan dan dengan welas asih yang besar akan menjadi seorang guru dharma yang sangat hebat. Saya akan meninggal sebelum waktu itu tiba, sehingga saya tidak dapat mendengar ajarannya. Karena itulah saya merasa sedih." Beberapa hari kemudian, raja mengundang beberapa orang peramal ke istana untuk meramal masa depan pangeran. Mereka melihat ke arah pangeran bayi dan meramal, jika pangeran memilih hidup berkeluarga, beliau akan menjadi raja yang menguasai dunia. Tetapi jika beliau memilih untuk tidak berkeluarga, akan menjadi orang suci yang melepaskan semua yang bersifat duniawi. Beliau akan menjadi yang tercerahkan, menjadi Buddha, dan akan mengajar kebenaran kepada dunia. Pangeran diberi nama Siddhartha dan nama keluarganya Gautama. Saat Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun, ibunda beliau, Ratu Mahamaya, meninggal dunia dan lahir di surga. Adik ratu yang bernama Mahapajapati Gautami menggantikannya sebagai ibu yang merawat pangeran kecil, Pangeran Siddhartha. Nah, itulah kisah lahirnya Pangeran Siddhartha. Apa yang bisa kita diskusikan dari kisah ini? Sebelum membacakan syair Dhammapada 195 dan 196. Barang siapa menghormati yang patut dihormati, Buddha dan siswanya yang telah berhasil bebas dari semua tantangan dan kesedihan, barang siapa yang menghormati orang suci yang telah menemukan kedamaian dan telah bebas dari rasa takut, maka jasa kebajikannya sangat tak terhingga. Nah, apa yang dimaksud dengan memuja Buddha atau memberikan pemujaan? Kita bisa bilang itu artinya menghormati Buddha. Saat kita menghormati seseorang, sering kita diartikan sebagai bertingkah laku yang benar dan tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Contohnya, kita hormat kepada guru-guru kita dan muridnya. Kata puja melebihi dari sekedar kata hormat. Untuk mengerti kata pemujaan, kita bisa ingat kembali bagaimana perasaan Pertapa Asita kepada Bodhisatta bayi. Bagaimana menurut kamu perasaan Pertapa Asita? Pertapa Asita merasakan kebahagiaan yang sangat besar dan rasa kagum, mengetahui betapa agungnya bayi tersebut. Dan beliau akan menjadi tercerahkan sempurna serta menjadi guru dharma yang hebat. Pertapa Asita juga merasa sedih memikirkan bahwa dia tidak akan hidup lama untuk dapat melihat Buddha mengajarkan Dhamma, sehingga Pertapa Asita merasa Bodhisattva sangatlah mulia dan berharga. Karena itu beliau menghormati Bodhisatta bayi. Kata pemujaan atau memuja berarti mengagungi sifat-sifat luhur seseorang, mengerti dan menghargai nilai-nilai tersebut. Betapa pentingnya orang tersebut bagi kita dan rasa bahagia melihat atau mengenal orang tersebut. Saat kita memuja Buddha, kita memikirkan sifat-sifat istimewanya, bukan tanda-tanda istimewa yang ada di tubuhnya, namun kepribadian dan perilakunya. Apa saja kualitas sifat kepribadian Buddha? Beliau berbudi luhur, dapat mengendalikan diri. Ajarannya luhur, penuh welas asih,
Dan masih banyak lagi sifat luhurnya yang akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Saat kita memuja Buddha, kita merasa gembira dan berterima kasih karena beliau membantu semua alam semesta dengan mengajarkan Dharma. Sehingga kita juga dapat mempelajari Dharma. Karena itu, saat kita membungkuk, menghormat kepada Buddha, kita tidak boleh berpura-pura membungkuk, ya, hanya karena sudah sepantasnya. Sebaliknya, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus memikirkan dengan mawas diri tentang nilai-nilai luhur Buddha. Betapa istimewanya beliau dan betapa beruntungnya kita mengenal Dharma. Nah, itu adalah bagian pertama yang sudah kita baca dari buku Moral dan Etika dalam Kisah Hidup Buddha. Sungguh menginspirasi, bukan? Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya. Namo Buddhaya.